Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngabis Hijrah, hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Semua makhluk yang tercipta di dunia ini akan merasakan kematian sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga manusia. Setelah seseorang dihantarkan ke alam kuburnya, ia akan menerima dua hal, yaitu nikmat dan azab. Jika banyak amal baiknya ketika di dunia, ia akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, jika banyak amal buruknya, maka ia akan mendapatkan siksa di alam kubur. Sebagai seorang muslim, kita sudah diberikan panduan atau pedoman untuk beramal ketika hidup di dunia. Ada 4 perkara yang wajib dikerjakan dan 4 perkara yang wajib dijauhi atau ditinggalkan oleh manusia selama hidup di dunia agar terhindar dari siksa kubur. Kira-kira apakah 4 perkara yang wajib dikerjakan dan dijauhi itu? Jika kamu mau tahu jawabannya, tonton terus video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Sebelum lanjut, aku doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu, memberikan kesehatan padamu, memudahkan setiap urusanmu, dan semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like, subscribe, dan komen amin, semoga diberikan kelancaran dalam rezekinya. Setidaknya sahabat Ngabis Hijrah, cobalah tuliskan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah dapat menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Sahabat Ngabis Hijrah, dalam kitab Syarah Doikul Akbar, Syekh Abdurrahim bin Ahmad, salah seorang ahli fikih, berkata, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka wajib senantiasa mengerjakan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Adapun 4 perkara yang wajib dikerjakan adalah menjaga sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan senantiasa memperbanyak bertasbih, karena sesungguhnya itu semua dapat menerangi dan memperluas kuburnya. Adapun 4 perkara yang wajib dijauhi adalah dusta, khianat, adu domba, dan kencing yang mengenai badan. Selalu menjaga sholat tepat waktu adalah amalan wajib yang harus dikerjakan bagi setiap muslim. Hal itu karena sholat merupakan amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya, amalan yang pertama dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka, orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, ia akan ditulis namanya ke dalam daftar orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis namanya di pintu neraka dalam daftar orang-orang yang akan memasukinya. Hadis riwayat Abu Naim. Bersedekah di kala lapang dan sempit. Bersedekah merupakan bentuk kasih sayang sesama muslim. Orang yang gemar bersedekah di waktu lapang maupun sempit, maka akan menjadikan terhindar dari siksa di alam kubur. Hal ini sebagaimana wasiat Nabi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, dan jauh dari azabnya. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya, dan dekat dengan azabnya. Orang-orang yang gemar bersedekah sewaktu hidupnya, maka saat meninggal ia akan dijaga oleh pahala sedekah dari sebelah kanannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, jika ada orang Islam meninggal, maka pahala sholat di dekat kepalanya, pahala sedekah di sebelah kanannya, dan pahala puasa di sebelah dadanya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran kelak di alam kubur, Al-Quran akan menjadi sahabat dan penerang hingga ia dimasukkan ke dalam syurga. Selain itu, Al-Quran juga akan menjadikan seseorang tercegah dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang mampu memberikan pertolongan dari siksa bagi para penghafalnya, hingga mampu mengampuni dosanya, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Daud. Selalu bertasbih kepada Allah.
Seseorang yang bertasbih berarti ia sedang memuji Allah, mengagungkan dan meninggikannya. Dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, kalimat ini merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid ini, maka ia akan mendapatkan jaminan ke surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Menjauhi perilaku dusta dan khianat. Orang yang berdusta dan berkhianat mengindikasikan bahwa dia adalah seorang munafik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun siksa bagi orang munafik di alam kubur sangatlah mengerikan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, maka bumi menjepitnya sehingga tulang rusuknya remuk, dan dia terus-menerus dalam siksaan tersebut sampai Allah membangunkannya dari tempat siksaannya itu. Hadis riwayat Tirmizi. Menjauhi perilaku adu domba dan bersih dalam bersuci. Adu domba adalah salah satu perbuatan tercela yang dilarang dalam agama Islam. Pelaku adu domba akan mendapatkan siksa kubur yang sangat pedih. Selain itu, tidak bersih dalam bersuci dari hadas juga dapat menyebabkan siksa di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah kebun di Madinah. Rasulullah lalu mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa di alam kuburnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau menambahkan, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri. Sedangkan orang yang kedua suka melakukan namimah atau adu domba. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat ngabis hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah beberapa hal yang dapat dijelaskan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada saran, kritik, dan cerita, jangan sungkan, silakan tulis di komentar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.